Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayuhan Saul Jazila dari kelas 12 MIPA 4, absen 18. Saya akan menerangkan tentang bahan untuk modifikasi dan macam-macam bentuk modifikasi makanan khas daerah. Untuk satu, bahan untuk modifikasi makanan khas daerah meliputi bahan baku atau makanan atau bahan utama, bumbu, dan bahan tambahan pangan atau biasa disebut BTP. Untuk memilih bahan baku dan bumbu, sebaiknya kalian sesuaikan dengan bahan yang mudah yang kalian dapatkan di lingkungan sekitar kalian. Juga bahan tersebut tersedia dalam jumlah yang banyak atau sulit dicari ataupun langka. A. Bahan baku utama. Bahan baku utama adalah bahan yang paling banyak digunakan dalam pembuatan sebuah produk. B. Bahan tambahan pangan atau biasa disebut BTP. BTP adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam bahan pangan untuk memperbaiki sifat atau bentuk produk pangan, ataupun mempercantik atau lebih mengistimewakannya. Ada 3 hal yang diperhatikan dalam pembuatan BTP. Berikut ini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan BTP untuk produk makanan. Untuk satu, gunakan BTP yang ada isinya yang resmi. 2, gunakan dalam jumlah yang dibolehkan atau tidak over. 3, gunakan jenis BTP yang sesuai dengan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatul Jana Isma Putri, absen 36. Macam-macam makanan khas daerah yang dimodifikasi. Modifikasi makanan khas daerah beragam jenis dan contohnya. Bentuk modifikasi makanan khas daerah biasanya disesuaikan dengan tujuan modifikasi makanan khas daerah tersebut. Modifikasi makanan khas daerah dibagi menjadi 5, yakni 1. Makanan khas daerah yang dimodifikasi dengan varian rasa. Salah satu bentuk modifikasi makanan khas daerah dapat dilakukan dengan memberikan variasi rasa, yang dapat dilakukan dengan cara membuat rasa yang berbeda dengan rasa asli dari makanan khas daerah tersebut. Yang kedua, makanan khas daerah yang dimodifikasi dengan variasi bentuk. Makanan khas daerah dapat dimodifikasi menjadi bentuk yang berbeda. Meskipun demikian, modifikasi ini dapat dilakukan tanpa meninggalkan cita rasa asli dari makanan khas daerah tersebut. Ketiga, makanan khas daerah yang dimodifikasi untuk memperpanjang usia produk. Beberapa jenis makanan khas daerah dapat bersifat mudah basi dan tidak tahan lama. Oleh karena itu, perlu dilakukan modifikasi untuk memperpanjang usia makanan khas daerah tersebut dengan menambahkan bahan kimia seperti asam sitrat dengan fermentasi, pemanisan, penggaraman, pendinginan, pengeringan, dan lain-lain. Yang keempat, makanan khas daerah yang dimodifikasi dengan cara pengolahannya. Beberapa jenis makanan khas daerah dimodifikasi cara pengolahannya, contohnya dadi, bakpia khas dari Yogyakarta, dan bandeng. 5. Makanan khas daerah yang dimodifikasi kemasannya. Pengemasan dilakukan untuk menyiapkan makanan khas daerah menjadi siap untuk didistribusikan, disimpan atau dijual. Adanya kemasan dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran dan gangguan fisik seperti gesekan, benturan, dan getaran. Dan dari segi promosi, kemasan berfungsi sebagai perangsang atau daya tarik pembeli. Oleh karena itu, bentuk, warna, dekorasi dari kemasan tersebut perlu diperhatikan dengan baik. Bahan untuk modifikasi makanan khas daerah meliputi bahan baku atau bahan utama, bumbu, dan bahan tambahan pangan atau BTP. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang berfungsi untuk memperbaiki mutu produk yang diolah. Modifikasi makanan khas daerah beragam macamnya. Beberapa macam bentuk modifikasi makanan khas daerah adalah modifikasi dengan memberikan varian rasa, bentuk, cara pengolahan, serta cara pengemasannya.
Modifikasi makanan khas daerah juga dilakukan untuk memperpanjang masa simpan makanan khas daerah, karena banyak jenis makanan khas daerah yang mudah basi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristanto, absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan makanan khas daerah dengan modifikasi bahan baku. Untuk makanan khas daerah yang dimodifikasi, bahan bakunya adalah makaron dan nasi uduk. Pengolahan modifikasi makanan khas daerah dengan varian rasa. Gurihnya nasi uduk bercampur dengan rasa makaron yang cenderung manis. Nasi uduk makaron dapat disajikan dalam berbagai warna yang dapat menggugah selera, seperti warna merah, hijau, putih, biru, dan ungu. Pengolahan modifikasi makanan khas daerah dengan varian bentuk makanan khas daerah dapat dimodifikasi menjadi berbagai macam bentuk yang berbeda. Salah satunya adalah dimodifikasi dengan tampilan lebih modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Pranaja dari 12 MIPA 4, absen 32. Di sini saya akan menerangkan bagian alat pengolahan makanan. 2. Alat pengolahan makanan fungsional. A. Jenis alat pengolahan makanan fungsional. Alat pengolahan makanan fungsional pada dasarnya sama dengan alat pengolahan makanan pada umumnya. Secara umum, alat pengolahan makanan dibedakan menjadi 4. 1. Alat persiapan pengolahan. Contoh, talenan, pemarut, bermacam-macam pisau, penyaring, dan lain-lain. 2. Alat pengolahan. Contoh, alat perebus, penumis, penggoreng, pengukus, dan lain-lain. 3. Alat penghidang makanan. Contoh, mangkuk besar, piring besar, botol, gelas, dan lain-lain. 4. Alat makan dan minum. Contoh, piring, sendok, gelas, dan lain-lain. B. Karakteristik alat pengolahan makanan fungsional. Sifat dan karakteristik alat pengolahan makanan tergantung dari bahan atau material yang digunakan. Macam material atau bahan dasar peralatan termasuk peralatan pengolahan makanan fungsional antara lain: 1. Aluminium, 2. Besi, 3. Steel atau logam berat, 4. Stainless steel, 5. Tanah atau earthenware, 6. Plastik, linoleum, vanillin atau melamin. Alat pengolahan makanan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar hasil olahan makanan berkualitas baik. Alat-alat tersebut harus mempunyai kriteria: 1. Peralatan harus berfungsi maksimal. 2. Memberikan tingkat kematangan sempurna walaupun memasaknya menggunakan api sedang. 3. Tidak memengaruhi kualitas makanan. 4. Tidak mudah rusak. 5. Tidak luntur agar tidak menurunkan kualitas makanan. 6. Tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Saya Novita Putri Tunisa, absen 22, akan menjelaskan tentang macam-macam makanan fungsional. Jenis makanan fungsional umumnya dibagi berdasarkan sumber makanan dan cara pengolahannya. Berdasarkan sumber makanannya, makanan fungsional dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, makanan fungsional dari bahan tanaman. Contohnya, kedelai, beras merah, tomat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu makanan fungsional dari bahan hewani, contohnya daging, ikan, susu, dan telur. Berdasarkan cara pengolahannya, makanan fungsional dibedakan menjadi 3. Yang satu, makanan fungsional alami. Makanan fungsional alami dapat dimakan langsung tanpa perlu proses pengolahan. Contoh, buah segar yaitu mangga, jeruk, stroberi, pisang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu makanan fungsional tradisional. Makanan fungsional tradisional diproses secara tradisional, mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Contohnya, minuman, beras kencur, kunyit asam, tempe, dan lain-lain. Yang ketiga, makanan fungsional modern. Makanan fungsional modern diolah secara modern dengan resep-resep baru yang diriset dan diuji secara berkala. Contoh, suplemen makanan untuk penderita diabetes. 2. Teknik pengolahan makanan fungsional. Pada dasarnya, teknik yang digunakan untuk pengolahan makanan fungsional hampir sama dengan teknik untuk pengolahan makanan pada umumnya. Secara garis besar, prinsip pengolahan terbagi menjadi 5, yaitu: A. Pengolahan makanan dengan menggunakan panas. B.
Pengolahan makanan dengan suhu rendah. C. Pengolahan makanan dengan fermentasi. D. Pengolahan makanan dengan tambahan bahan kimiawi. E. Pengolahan makanan dengan pengeringan. Kegunaan prinsip pengolahan pangan tersebut sangat tergantung pada bahan baku yang digunakan dan bentuk produk jadi yang ingin dihasilkan. Makanan fungsional beragam jenis dan contohnya. Setiap makanan fungsional mempunyai langkah-langkah pembuatan sendiri-sendiri. Resep dan cara pembuatan makanan fungsional khas daerah bahkan telah ada beratus-ratus tahun sebelumnya dan turun-temurun sampai saat ini. Dalam mengolah makanan fungsional harus diperhatikan setiap langkah dengan tepat agar makanan fungsional dapat memberikan khasiat atau manfaat yang baik bagi tubuh. Tidak lupa, dalam mengolah makanan fungsional perlu diperhatikan prinsip K3 saat bekerja di dapur serta selalu menjaga kebersihan agar makanan tidak berkontaminasi mikroorganisme yang tidak baik bagi kesehatan tubuh.